Hai semuanya, kenalin aku Niki dan selamat datang di channel aku. Seperti yang udah kalian lihat di judul, hari ini aku akan bahas sejarah perjalanan penjajahan bangsa Portugis sampai ke Maluku. Oh ya, sebelum itu aku mau infoin ke kalian kalau di sini itu aku itu bukan guru sejarah ataupun ahli sejarah ya teman-teman. Jadi di sini aku cuma mau belajar bareng sama kalian dan video ini berupa rangkuman aku sendiri. Jadi nanti kalau misalnya ada detail-detail yang kurang, kalian bisa tambahin aja dengan komen di bawah ya teman-teman. Yuk langsung aja ke pembahasan. Kalian udah tahu kan kalau bangsa Portugis itu adalah orang Eropa pertama yang menginjakkan kakinya di Nusantara, teman-teman. Sebelumnya, aku mau kasih tahu kalian dulu siapa aja sih yang bakal muncul di cerita aku kali ini. Yang pertama ada Alfonso de Albuquerque. Dia ini menjabat sebagai gubernur jenderalnya bangsa Portugis, teman-teman. Sorry ya kalau misalnya ada salah pengucapan nama. Yang kedua itu ada Francisco Serrao. Jadi dia ini yang nantinya bakal diutus sama Alfonso untuk memimpin ekspedisi ke Maluku. Yang ketiga itu ada Antonio de Abreu. Dia ini sebagai kapten kapalnya yang bakal berangkat ke Maluku. Yang keempat ada Sultan Khairun Jamil. Jadi dia ini adalah sultan yang memimpin Maluku, teman-teman. Yang kelima ada Sultan Balboa. Dia ini adalah anak dari Sultan Khairun Jamil. Jadi tujuan mereka datang ke Nusantara itu adalah yang pertama dia itu ingin menguasai perdagangan rempah-rempah, teman-teman. Karena waktu abad ke-16 rempah-rempah itu lagi hits banget waktu itu. Dan bukan hanya itu, bangsa Portugis itu juga menyebarkan agama serta budaya mereka di Nusantara, teman-teman. Jadi semua ini awalnya itu terjadi karena Konstantinopel jatuh ke tangan penguasa Muslim, teman-teman. Dan tahu kan Konstantinopel itu adalah ibu kota kekaisarannya Romawi. Nah, sehingga karena kejadian itu terputuslah jalur Laut Tengah. Ya, lalu mulailah bangsa Barat itu mencari alternatif jalur lain, sehingga mereka itu mulai berlayar gitu ke berbagai arah. Dan bangsa Portugis ini diperintahkan untuk berlayar ke bagian timur untuk mencari kepulauan rempah-rempah, karena waktu itu yang mereka butuhkan itu adalah rempah-rempah. Akhirnya mulai nih, bangsa Portugis itu mulai berlayar ke arah timur, teman-teman, cari kepulauan rempah-rempah. Sampailah mereka di kota Goa di India, dan mereka memutuskan untuk menetapkan kota Goa ini sebagai wilayah kekuasaan mereka. Mereka udah sempet bangun benteng di situ, udah lumayan lama di situ, hingga beberapa tahun kemudian mereka mulai sadar kalau Goa itu sepertinya bukan tempat yang mereka cari. Entah karena sumber daya mungkin makin hari makin gak ada, atau yang mereka cari itu pun gak ada gitu. Selang beberapa lama, bangsa Portugis ini dengar bahwa ada tempat yang ramai banget sama pedagang rempah-rempah, yaitu di Selat Malaka, teman-teman. Jadi Selat Malaka ini letaknya di Semenanjung Malaya. Nah, Selat Malaka ini tempat transitnya perdagangan rempah-rempah kayak pala, cengkeh gitu. Banyak banget pedagang kayak dari Cina sampai Afrika, dia itu transitnya itu ke Malaka dulu. Setelah mendengar hal itu, teman-teman, ternyata Portugis ini mulai menjadikan Malaka itu sebagai tempat incarannya. Nah, mulailah mereka bikin strategi untuk menyerang Malaka saat itu. Pada tahun 1511, dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, mereka berangkat ke Malaka membawa sekitar 1.200 orang dengan 17-18 kapal saat itu. Dia menyerang Malaka. Dan selama 40 hari dan 2 kali serangan, bangsa Portugis langsung menaklukkan Malaka pada tanggal 24 Agustus 1511 saat itu, dan berhasil menjadi penguasa perdagangan dari Asia ke Eropa, teman-teman. Nah, setelah Malaka jadi pijakan bangsa Portugis, mereka tuh jadi kayak berkuasa banget dan mulai mendirikan beberapa pos gitu kan di sekitaran Selat Malaka itu. Dan gak sampai situ, mereka juga gak puas, mereka juga mau menguasai tempat tumbuhnya rempah-rempah ini, teman-teman. Saat itu Maluku itu terkenal banget sama rempah cengkeh dan palanya. Jadi di situ tuh kaya banget sama rempah-rempah cengkeh dan pala. Nah, langsung aja dia tuh udah berangkat, langsung cuman beda setahun aja dia udah ngerencanain strategi untuk menyerang Maluku lagi. Tapi kali ini strateginya beda, karena dia itu mengutus Francisco Serrao untuk memimpin ekspedisinya ke Maluku kali ini bersama dengan Antonio de Abreu sebagai kapten kapalnya. Nah, sampai di Maluku, orang-orang Portugis ini benar-benar disambut hangat, disambut dengan baik sama Sultan, bahkan sama rakyat-rakyat Maluku, teman-teman. Karena waktu itu mereka itu berpikir kalau bangsa Portugis ini bakal membeli rempah-rempah mereka itu dengan harga yang tinggi. Secara kan waktu itu Portugis itu jadi penguasa perdagangan rempah gitu kan di Asia. Jadi mereka berpikir kalau Portugis ini bakal membeli rempah-rempah mereka dengan harga tinggi, teman-teman.
Dan Portugis ini datangnya juga dengan baik-baik banget. Mereka juga bersedia gitu menuruti semua peraturan-peraturan yang ada di Maluku. Jadi tuh kayak nggak perlu waktu lama untuk bangsa Portugis ini dapat gitu kepercayaan dari rakyat Maluku saat itu. Bahkan nggak sampai situ aja, bahkan bangsa Portugis ini juga bersedia membangunkan benteng atas permintaan Sultan Hairun tadi. Dia bersedia membangunkan benteng Saint John yang berguna untuk melindungi rakyat Maluku ini dari serangan daerah-daerah lain. Tapi karena di dunia ini nggak ada yang gratis ya teman-teman, dari zaman dulu itu udah berlaku kalau nggak ada yang gratis di dunia ini. Semua yang dilakukan bangsa Portugis itu harus dibayar mahal sama rakyat Maluku, dengan sangat-sangat mahal teman-teman. Jadi rakyat Maluku ini harus membayar kepada bangsa Portugis dengan segala kesengsaraan mereka teman-teman. Jadi bangsa Portugis ini benar-benar membuat rakyat Maluku itu sengsara banget. Bangsa Portugis menyengsarakan rakyat Maluku ini. Yang pertama, dia itu memonopoli perdagangan teman-teman. Dengan cara apa? Jadi dia itu menerapkan sistem pajak yang benar-benar nggak wajar saat itu. Kalian tahu kan, karena dia itu penguasa di Asia, jadi dia itu banyak banget gitu posnya. Kan dia menguasai transit perdagangan rempah-rempah kan di situ, banyak banget posnya di situ. Dan dia menetapkan bahwa setiap pedagang atau pelaut lah gitu ya, mau berlayar melewati posnya Portugis, dia itu harus membayar teman-teman. Bayangin aja kalau setiap pos Portugis kita harus bayar. Kita tuh kan normalnya bayar pajak kan setahun sekali ya. Ini dia bayar pajak di setiap pos, bayangin. Dan yang kedua, pedagang atau rakyat yang mau jual rempah-rempah keluar itu dilarang teman-teman, nggak boleh. Jadi misalnya dari Maluku mau jual ke daerah lain, itu tuh sama sekali nggak boleh. Dan rempah-rempahnya itu dipaksa dijual ke Portugis itu dengan harga yang sangat murah teman-teman. Nah, yang ketiga ini yang keterlaluan banget dan gak tahu malu teman-teman. Jadi bangsa Portugis ini memaksa Sultan Hairun untuk mengakui keberadaan dan kekuasaan mereka di tanah Maluku teman-teman. Nah, hal itu akhirnya membuat rakyat Maluku ini mulai marah gitu, mulai benci sama bangsa-bangsa Portugis. Dan situasi di Maluku itu benar-benar kayak mulai memanas gitu teman-teman. Mulai itu kayak udah gak enak gitu, dan situasi pun juga gak menguntungkan sama sekali buat Portugis. Akhirnya bangsa Portugis memutuskan untuk mengundang Sultan Hairun ini untuk bertemu, untuk ya memperbaiki hubungan mereka lagi gitu. Karena Sultan Hairun itu dikenal sebagai sultan yang bijaksana, sultan yang memiliki toleransinya juga tinggi, dia juga adil. Akhirnya dia mempercayailah niat baik dari bangsa Portugis, dan akhirnya dia mau nih memenuhi undangan dari bangsa Portugis tersebut. Nah, pada 25 Februari 1570 berangkatlah Sultan Hairun bersama beberapa pengawalnya nih. Beberapa pengawalnya berangkatlah dia menemui bangsa Portugis teman-teman. Sampai sana yang gak disangka-sangka ternyata niat baik itu cuma tipu muslihat mereka aja. Sampai sana Sultan Hairun itu bukannya memperbaiki hubungan, malah dibunuh teman-teman. Dibunuh bersama pengawal-pengawal yang datang tadi. Jadi gak cuma Sultan Hairun yang dibunuh, tapi pengawal-pengawalnya tuh juga dibunuh. Jadi dihabisin semuanya teman-teman. Karena bangsa Portugis ini berpikir dengan membunuh Sultan Hairun itu bisa membuat rakyat Maluku itu benar-benar putus asa dan akhirnya menyerah gitu kepada mereka. Tetapi hal tersebut bukannya malah bikin rakyat Maluku itu putus asa ya, tapi mereka tuh benar-benar marah banget saat itu, benci banget sama warga Portugis. Jadi mereka merencanakan lagi untuk mengangkat putra dari Sultan Hairun, yaitu Sultan Babullah, sebagai pemimpin baru mereka teman-teman. Nah, Sultan Babullah ini kan tahu tuh perlakuan warga Portugis kepada rakyat Maluku saat itu. Nah, ditambah lagi dengan dia membunuh sang ayah dari Sultan Babullah tadi, tambahlah dia bukan cuma benci, bukan cuma marah, tapi juga dendam terhadap bangsa Portugis saat itu. Jadi dia menggebu-gebu jadi pemimpin untuk memimpin perperangan bersama bangsa Portugis teman-teman. Dan gak disangka-sangka ternyata Sultan Babullah ini tuh lebih hebat gitu daripada bapaknya. Jadi dia tuh lebih hebat, lebih berjiwa pemimpin daripada ayahnya gitu ya. Kayak ayahnya emang sebelumnya emang bagus ya, tapi ternyata anaknya tuh juga lebih hebat gitu, lebih jago gitu. Jadi dia memimpin peperangan bersama dengan bangsa Portugis waktu itu. Jadi peperangannya ini lama banget. Jadi selama 5 tahun teman-teman lamanya dia berperang melawan bangsa Portugis saat itu dan berhasil memenangkan peperangannya teman-teman. Jadi perang kan berakhir tuh pada tahun 1575 dan Sultan Babullah akhirnya berhasil mengusir bangsa Portugis dari tanah Maluku untuk selama-lamanya. Yeay! Ya, segitu aja video dari aku hari ini. Semoga video aku bisa mengedukasi kalian semua, dan kalau kalian mau aku bikin video
lanjutannya gimana Portugis setelah diusir dari Maluku, kalian bisa aja langsung komen di bawah ya teman-teman. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan komen-komennya di bawah, dan nyalain loncengnya biar kalian selalu dapat notifikasi dari aku. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.